Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Cindy Nuraini, dan teman-teman saya ada Mbak Alvina Rahmawati, Mas Yusuf Afandi, Mbak Feni Fitriah, dan Mbak Falihatus Solihah. Nah, pada video ini kita akan menerangkan tentang media pembelajaran bahasa melalui outbound. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian outbound. Istilah outbound berasal dari kata outward bound. Outbound adalah sebuah ide pendidikan inovatif yang dikreasikan oleh Kurt Hahn. Outbound adalah suatu kegiatan belajar di luar ruangan sebagai sarana penambah wawasan yang didapat dari serangkaian pengalaman atau experiential learning, sehingga dapat memacu pembentukan pengetahuan, karakter positif, semangat belajar, kreativitas, motivasi, kinerja, dan tanggung jawab peserta didik. Outbound merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif dalam pembelajaran, karena outbound dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Pengalaman adalah guru terbaik, begitulah pepatah mengatakan. Melalui outbound training, seorang anak mengalami proses alami bermain. Proses alami dalam outbound adalah dalam rangka menambah dan mengembangkan pengetahuan dari setiap pengalamannya. Pengalaman dalam kegiatan outbound dapat mengembangkan berbagai hal positif dalam perkembangan kedewasaan seseorang. Dan outbound dapat dirancang dengan berbagai variasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu perlengkapan outbound. Nah, untuk perlengkapan outbound ini disesuaikan dengan kegiatan outbound yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi permainan outbound untuk pembelajaran bahasa Arab. Permainan bahasa Arab untuk keterampilan menyimak atau istima. Ada bisik berantai atau al-asrar al-mutasalsil. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok atau lebih. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Guru membisikkan kata atau kalimat yang diperlihatkan kepada siswa terdepan pada masing-masing kelompok. Selanjutnya dibisikkan pada siswa yang ada di belakangnya. Demikian sampai siswa yang terakhir. Kelompok yang tercepat dan benar dialah yang menang. Kemudian ada permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau al-muhadatsah. Yang pertama ada permainan man al-mutahadis, yakni siapa yang berbicara. Dengan cara guru menyuruh siswa untuk menunjukkan rute perjalanan yang terdapat di peta yang tergambar di papan tulis. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang perjalanan yang ingin ditempuhnya. Kemudian ada di mana saya atau ainana. Guru memperagakan gerakan dari suatu perbuatan tertentu, kemudian menyuruh siswa untuk menebak di mana dilakukan perbuatan tersebut, seperti gerakan orang sedang makan, menulis, membaca, dan sebagainya. Kemudian ada permainan menyebut gambar, yakni guru memperlihatkan beberapa gambar orang-orang terkenal maupun tokoh kepada siswa. Kemudian menyuruh siswa untuk mengomentari satu gambar yang telah disediakan sampai dengan yang akhir. Kemudian ada permainan apa yang saya kerjakan, yakni guru memperagakan perbuatan tertentu atau menyuruh salah satu siswa untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian menyuruh siswa lain untuk menebak apa yang sedang dilakukannya. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yakni poin C, permainan bahasa untuk keterampilan membaca. Pada poin ini terdapat 3 jenis permainan yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan membaca seorang siswa, yakni sobekan cerita, antonim, dan mengeluarkan kata yang asing. Yang pertama yaitu sobekan cerita. Guru memilih cerita-cerita pendek
dari buku atau sumber-sumber yang lain, seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, maksudnya bukan berarti ketika kita mengambil cerita dari sebuah buku, kemudian kita langsung menyobeknya itu. Bukan. Nanti kesannya menyobek buku gitu. Jadi di sini guru mungkin bisa mengembalinya terlebih dahulu, kemudian disobek-sobek menjadi beberapa bagian, kemudian diacak. Nah, setelah itu guru menceritakan cerita tersebut. Siswa memahami dan mendengarkannya dengan baik. Kemudian setelah selesai, siswa disuruh mengurutkan sesuai dengan cerita yang telah dibacakan. Begitu seterusnya sesuai dengan tingkatan materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, antonim. Guru menunjukkan kata yang ditulis di sebuah kartu. Jadi nanti guru menuliskan sebuah kata di sebuah kertas, atau siswa disuruh mengambil secara acak. Dan setelah mendapatkan kartu tersebut, secara langsung siswa harus menyebutkan lawan katanya. Nah, apabila siswa tidak dapat menyebutnya, maka ia harus mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan kata yang asing. Guru bisa memperlihatkan secara cepat beberapa kelompok kata. Satu di antara kelompok kata tersebut ada yang asing. Nah, di sini mungkin bisa guru bisa membuat video terlebih dahulu yang isinya itu beberapa kelompok kata. Nah, nanti ditunjukkan kepada siswa dan diputar secara cepat. Nah, setelah itu siswa harus mencari dan menyebutkan atau membaca salah satu kata yang asing dari beberapa kelompok-kelompok kata yang diputar tersebut. Lanjut poin D, yakni permainan bahasa untuk keterampilan menulis. Terdapat 5 jenis permainan. Yang pertama, TTS. Kedua, permainan huruf yang kurang atau hilang. 3, menyempurnakan gambar dan menulis namanya. 4, apakah kamu tahu? 5, mengurutkan kalimat atau kata. Yang pertama yaitu TTS atau teka-teki silang. Pada permainan ini, guru menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dalam bentuk teka-teki silang. Kemudian, siswa diharuskan untuk menjawab soal TTS tersebut dengan atau secara individu atau kelompok. Kemudian yang kedua, permainan huruf yang kurang atau hilang. Guru menyuruh siswa menuliskan satu huruf yang hilang pada kata tertentu. Jadi, guru menyajikan sebuah kata terlebih dahulu yang dimana pada kata tersebut terdapat satu huruf yang hilang. Kemudian siswa harus melengkapi satu huruf tersebut dengan baik. Dalam hal ini, alangkah baiknya guru juga memberikan sebuah gambar yang dapat membantu siswa dalam memahami kata tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni menyempurnakan gambar dan menulis namanya. Guru menampilkan sebuah gambar dengan titik yang terputus-putus atau sebuah gambar yang belum jelas. Kemudian seorang siswa harus menyempurnakannya dengan baik. Setelah siswa dapat menyempurnakannya, siswa harus menulis gambar yang dimaksud. Kemudian yang keempat, apakah kamu tahu? Guru memberikan soal tertulis, kemudian guru menyuruh siswa menjawab soal tersebut dengan tertulis juga. Nah, poin ini seperti pada umumnya, yaitu guru memberikan soal dengan secara tertulis, kemudian siswa menjawabnya dengan secara tertulis juga. Kemudian yang terakhir, yakni mengurutkan kalimat atau kata. Guru menyuruh siswa untuk mengurutkan beberapa kata hingga menjadi kalimat yang sempurna. Jadi, guru memberikan atau menyajikan sebuah kata atau kalimat terlebih dahulu secara acak. Kemudian, siswa diharuskan untuk mengurutkan sebuah kata atau kalimat yang diacak tersebut dengan baik. Permainan brainstorming dalam bahasa Arab.
Menurut ensiklopedia, brainstorming adalah suatu metode memaparkan ide-ide dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan masalah. Permainan dengan metode brainstorming ini juga dapat membuat siswa menjadi lebih aktif untuk bergerak dan menerka-nerka penyelesaian dari suatu masalah. Kemudian, permainan ini juga dapat melatih siswa untuk toleransi terhadap sesama, baik dengan menyetujuinya ataupun menyanggah dengan ide yang lebih cemerlang. Contoh permainan yang menggunakan metode brainstorming ini adalah tebak gambar, kemudian tebak peran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni faktor penentu keberhasilan outbound. Dalam hal ini, faktor guru memiliki peran penting dalam penentuan keberhasilan outbound. Faktor yang bisa dilakukan guru adalah memahami hakikat metode dalam pembelajaran. Kemudian terdapat juga persiapan yang harus disiapkan sebelum outbound, yaitu menetapkan tujuan atau target, kemudian menentukan lokasi kegiatan, mempersiapkan peralatan, dan juga tim instruktur. Dan juga metode yang menduduki posisi penting dalam pembelajaran, yakni pemilihan metode yang kurang relevan dengan bahan ajar akan menimbulkan efek yang fatal, sehingga dalam hal ini diperlukan kompetensi guru dan ketepatan dalam memilih metode juga sangat mempengaruhi minat siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai contoh program outbound bahasa Arab. Kegiatan outbound berawal dari sebuah pengalaman sederhana seperti bermain. Nah, dengan bermain, seseorang itu dapat belajar menggali dan mengembangkan potensi dan rasa ingin tahu serta meningkatkan rasa percaya diri. Outbound ini merupakan perpaduan antara permainan-permainan sederhana seperti permainan ketangkasan dan olahraga, serta diisi dengan petualangan-petualangan. Jadi kegiatan belajar di alam terbuka ini itu bermanfaat untuk meningkatkan keberanian dalam bertindak maupun berpendapat. Kemudian, kegiatan outbound ini memerlukan ketahanan dan tantangan fisik yang berat, karena outbound ini dilakukan di alam terbuka. Seperti anak didik ini diajak langsung ke lingkungan, seperti untuk membersihkan sampah yang ada di sekitarnya. Kemudian sambil mengenal benda-benda di sekitar alam dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian anak didik ini diajak untuk mengeksplorasi langsung materi yang sedang dibahas. Contohnya, ketika materinya membahas mengenai binatang, maka siswa akan langsung terjun ke dunia binatang. Seperti peserta didik itu diajak ke kebun binatang untuk mengenal berbagai macam hewan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan ada juga yang menggunakan cara game. Jadi, inti dari kegiatan outbound ialah melakukan permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi, dalam kegiatan outbound ini, anak akan dilatih kemandiriannya. Karena dalam setiap diri anak sudah ada jiwa mandiri. Hanya saja kita untuk meningkatkan dan menggali untuk mengembangkannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.